Halo teman-teman. Setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman ditakdirkan untuk dibagi menjadi 4 wilayah yang berbeda, di mana Uni Soviet menduduki timur laut. Amerika Serikat menduduki tenggara. Inggris Raya, barat laut, dan Prancis barat daya. Jerman yang kuat dianggap sudah selesai, berubah menjadi kue, untuk dibagikan oleh negara-negara. Bagaimana dengan Jepang? Mengapa Jepang tidak terpecah seperti Jerman? Bahkan, Sekutu juga berencana untuk membagi Jepang menjadi zona pendudukan yang terpisah, seperti yang mereka lakukan dengan Jerman. Dengan demikian, utara akan dikendalikan oleh Uni Soviet. Selatan diduduki oleh Inggris Raya. Pulau Shikoku diduduki oleh Taiwan, mewakili Cina pada waktu itu. Dan sisanya dikuasai oleh Amerika Serikat. Pada 13 Agustus 1945, Departemen Luar Negeri AS membuat rencana agar Sekutu segera mengirimkan pasukan untuk menduduki. Sebelumnya, pada 9 Agustus 1945, Uni Soviet berhasil menyerang negara boneka Manchuria Jepang. Daerah itu kemudian dikembalikan ke Cina. Secara bersamaan, serang bagian selatan Pulau Sakhalin yang dikuasai Jepang dan Korea Utara. Seluruh semenanjung Korea dianeksasi oleh Jepang dari tahun 1910 hingga 1945. Menyadari situasi yang tidak baik, pada tanggal 15 Agustus Jepang buru-buru menyerah kepada Amerika Serikat dengan mengejutkan sekutunya. Alasannya karena mereka ingin membuat perjanjian terpisah dengan AS dan Inggris, untuk mendapatkan kelonggaran dari AS saat mereka menyerah. Dan menghindari partisipasi Uni Soviet dalam pembagian dan pendudukan pulau-pulau mereka. Negara ini cenderung lebih memilih demokrasi barat daripada rezim komunis Stalin. Pada akhirnya, Jepang mencapai tujuannya dan rencana pembagian asli dibatalkan. Amerika Serikat, pemimpin sekutu, melakukan pembagian wilayah pendudukan. Dengan demikian, mereka menguasai seluruh wilayah utama Jepang. Ini jelas dan tidak ada yang berhak membantah. Karena sebagian besar perang untuk mengalahkan Jepang dilakukan oleh mereka. Sekutu Inggris dan Prancis tidak diizinkan untuk berbagi hak pendudukan, karena kontribusi mereka sangat kecil. Apalagi keuangan Inggris dan Prancis saat itu sedang habis, sehingga tidak ada lagi kekuatan yang cukup untuk menampung lebih banyak koloni. Jadi mereka juga tidak meminta lebih. Pihak Soviet diberi kendali atas bagian utara Pulau Korea. Bagian selatan pulau itu milik Amerika Serikat. Baik wilayah selatan dan utara diberikan kemerdekaan pada tahun 1948. Uni Soviet juga tetap berada di selatan Pulau Sakhalin, yang telah mereka rebut. Dan Kepulauan Kuril masih menjadi sengketa hingga saat ini. Cina menguasai Taiwan, yang telah dikuasai Jepang sejak 1895. Dapat dikatakan bahwa Jepang sangat beruntung dibandingkan dengan negara-negara lain yang kalah. Pertama, negara tidak terpecah. Kedua, Amerika Serikat cukup baik hati dalam perlakuannya. Dari tahun 1945 hingga 1952, Panglima tertinggi kekuatan sekutu, Jenderal MacArthur dari Amerika Serikat, adalah orang yang langsung mengeluarkan kebijakan untuk membangun kembali Jepang. Secara ekonomi, ia melembagakan reformasi tanah, untuk menguntungkan mayoritas petani, dan untuk mengurangi kekuatan pemilik tanah yang kaya. Pada saat yang sama, membongkar konglomerat bisnis yang dominan, fondasi ekonomi kekuatan militer Jepang. Secara politis, Kaisar dibebaskan dari semua kejahatan, untuk meyakinkan rakyat, tetapi diturunkan derajatnya menjadi boneka. Keberadaannya hanya simbolis. Hak pilih universal diperkenalkan, dan perempuan diberi hak yang lebih setara. Tentang tentara. Hilangkan semua angkatan bersenjata, untuk menghilangkan potensi perang Jepang di masa depan. Tentara diizinkan pulang ke rumah istri dan anak-anak mereka, hidup produktif selama sisa hidup mereka. Namun, ratusan perwira dieksekusi karena kejahatan perang. Selain hal di atas, Jenderal MacArthur juga tidak memaksa Jepang untuk menyediakan makanan dan logistik bagi pasukan pendudukan AS. Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah AS untuk menyediakan pasokan bagi warga Jepang yang kelaparan. Semuanya baik-baik saja, sampai tahun 1949, Partai Komunis Cina mengalahkan Kuomintang, dan berkuasa. Selanjutnya, Perang Korea pecah pada tahun 1950. Korea Utara didukung oleh Uni Soviet, dan Korea Selatan oleh Amerika Serikat.
Karena dua peristiwa ini, bersamaan dengan dimulainya Perang Dingin, Amerika Serikat khawatir komunisme akan menyebar ke Jepang. Karena semakin miskin kemiskinan, semakin mudah menerima komunisme. Dengan demikian, Amerika Serikat mengubah Jepang dari musuh yang dikendalikan menjadi musuh yang dimanjakan. Amerika Serikat memberikan bantuan makanan ke Jepang, selama pendudukan mereka. Selain itu, pasokan medis, barang dari segala jenis bernilai 2,2 miliar dolar, setara dengan 18 miliar dolar hari ini. Pada saat yang sama, Amerika Serikat mendukung dan menciptakan kondisi bagi Jepang untuk melakukan industrialisasi. Misalnya transfer teknologi produksi skala besar. Amerika Serikat juga mengirim ahli inspeksi kualitas Edwards Deming untuk bekerja. Dia adalah orang berbakat yang dikreditkan dengan membantu barang-barang Jepang mendapatkan reputasi buatan Jepang. Sebelumnya, barang-barang berasal dari Jepang yang identik dengan sampah. Selain itu, beberapa perusahaan besar seperti General Electric dan Westinghouse telah diizinkan untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang. Nilai tukar ditetapkan pada 1 dolar sama dengan 360 yen. Saat ini, 1 dolar sama dengan 108 yen. Artinya, mata uang domestik Jepang dibiarkan memiliki nilai yang rendah, membuat ekspor lebih murah daripada pesaing. Untuk negara-negara yang berfokus pada ekspor, ini adalah poin yang sangat menguntungkan. Selain dukungan dari Amerika Serikat, pemerintah Jepang yang baru juga melakukan reformasi ekonomi. Secara khusus, mereka mengadopsi metode produksi miring, yaitu, dengan fokus utama pada produksi bahan mentah seperti batu bara, baja, dan kapas. Industri tekstil juga berkembang pesat, dengan perekrutan perempuan untuk bekerja di perusahaan. Selain itu, Perang Korea dan Vietnam juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi Jepang yang cepat. Karena Amerika Serikat membeli banyak peralatan dan perlengkapan untuk perang. Semua itu telah membantu perekonomian Jepang bangkit kembali dengan sangat cepat. Tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 1945 sampai tahun 1958 adalah 7,1%. Standar hidup masyarakat kembali ke status sebelum perang. Sejak itu, sejarah Jepang berlanjut dengan kisah keajaiban ekonomi setelah Perang Dunia II. Dan menjadi kekuatan ekonomi terkemuka dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.